Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Hey. Semangat. Semangat. Oke. Baik, selamat datang kembali anak bapak semua dengan bapak dengan pelajaran yang sama yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah anak bapak semua, sebelum kita lanjutkan materi, coba tempat duduknya anak bapak dirapikan terlebih dahulu. Yang laki-laki bajunya yang masih di luar, Jun Madri, silakan masukkan dulu, dirapikan. Mejanya yang masih melenceng-melenceng, luruskan Sulaiman. Iya, oke, sudah? Bisa kita mulai? Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Namun sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu sebelum berdoa ya anak-anak semua. Iya, Oke, nyanyinya Iya, seperti Pak. ini. Ada yang hafal nyanyinya tentang lagu sebelum belajar? Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke Samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di putar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, kuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, kuat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Silakan anak bapak, siapa yang bisa memimpin doa? Ananda Yulmadri, silakan memimpin doa. Ya Pak. Terus siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, Ananda semua, semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kelancaran, diberikan keberhasilan dalam kita belajar pada pagi hari ini. Amin ya Robbal. Alamin. Baik, Ananda semua, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang apa itu balih. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita setelah kalian melihat apa yang Bapak tampilkan nanti, diharapkan kalian mampu memahami apa itu yang disebut dengan balih. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti Anda semua dapat memahami apa saja tanda-tanda balih. Dan yang ketiga,
Diharapkan nanti Ananda semua dapat memahami apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang anak yang sudah balik. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materinya, silakan Ananda amati gambar yang sudah Bapak tampilkan di sini. Ada kelihatan gambarnya? Ada, Ada, Pak. 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 Ya, kelihatan gambarnya ya. Silakan Bapak kasih waktu untuk mengamati. Amati gambarnya. Ya, Pak. Oke, sudah. Ada Ya, yang bisa Pak. menjelaskan gambar apa itu, Nak? Ada? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada gambar Saya, apa? Pak. Ya, Gambar silakan. pertumbuhan atau perkembangan manusia, Pak. Iya, gambar pertumbuhan perkembangan manusia dari bayi sampai manusia itu beranjak ke usia tua. Kakek nenek. Ya, sampai beranjak ke usia tua sampai kakek atau nenek. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dari gambar yang telah kalian amati ini, kira-kira mana orang yang termasuk sudah berusia balik? Gambar yang nomor berapa? Nomor Saya, 3, Pak. Pak. Yang dapat Bapak kasih hadiah. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Dea. Nomor 3, Pak. Iya, gambar nomor 3. Siapa itu? Anak SMP, Pak. Ya, anak SMP. Ada lagi? Bagus sekali jawaban dia ini. Yuk, ada lagi anak Bapak? Saya, Pak. Iya, silakan. Onel, Siapa Pak. itu? Onel, Pak. Ya, silakan. Anak Ananda. SMA-nya, Pak. Iya, anak Berempat. SMA. Bagus. Nah, dari jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu, kita dapat pahami. Apa itu? Bahwa orang yang berusia balik adalah orang yang sudah Dewasa. Iya, Dewasa. Rasa. Bagus. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan jelaskan apa itu balik. Nah, balik itu secara bahasa artinya sampai. Artinya sampai sudah masuk usia dewasa. Secara istilah balik adalah usia kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, apa saja tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Masing-masing nanti akan Bapak jelaskan. Nah, seseorang yang telah memasuki usia balik itu, itu dikenakan kewajiban agama. Artinya diberikan kewajiban untuk beribadah yang disebut dengan istilah mukallaf. Apa istilahnya, Nak? Mukallaf. Ulang sekali lagi yang kompak. Apa istilahnya, Nak? Mukallaf. Iya, bagus. Mukallaf itu orang yang sudah usia balik diberi kewajiban menunaikan ibadah. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kita akan memahami apa saja tanda-tanda balik ya. Oke, tanda-tanda balik itu ada dua bentuknya. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, siapa yang tahu apa itu ilmu fikih? Ada yang tahu, Ananda? Apa itu ilmu fikih? Kenapa? Oh, nggak tahu ya, belum tahu. Oke, Bapak kasih tahu. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam atau dengan ibadah. Apa tanda-tandanya menurut ilmu fikih? Ada 3 tandanya. Bisa dilihat di sini, Nak? Bisa, Pak. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah mimpi basah atau ikhtilam bagi anak laki-laki. Apa itu mimpi basah? Mimpi yang dialami oleh sebagian besar oleh anak laki-laki. Mimpinya itu dalam mimpi dia mengeluarkan seperti air kencing. Tapi bukan air kencingnya. Itu waktunya di malam hari ketika bermimpi. Nah, itu tentang mimpi basah bagi anak laki-laki. Yang kedua tandanya yaitu keluarnya darah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan yang mengeluarkan darah dari rahimnya baik disengaja maupun yang tidak disengaja, maka itu yang disebut keluar darah haid.
Kalau sudah keluar darah haid bagi perempuan, maka tidak boleh dia melaksanakan suatu ibadah. Ibadah. Yang ketiga, ini secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Berusia 15 tahun. Nah, usia 15 tahun. Pertanyaannya, Pak, kalau belum umur 15 tahun, apakah sudah dianggap sudah balik? Bisa saja, karena 15 tahun ini bukan patokan ya. Jadi boleh dari umur 13 tahun, 14 tahun, kadang ada juga anak yang sudah mengalami masa usia balik. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini juga beda antara laki-laki dengan perempuan. Apa yang pertama untuk anak laki-laki, yaitu suaranya terdengar semakin berat. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Ada yang tahu jakun? Mana jakun? Pak ini Pak. Oh iya, bagus. Ananda Yulmadri. Tumbuhnya jakun itu ya, dekat leher itu ya. Yang ketiga, tumbuhnya kumis dan jenggot. Nah, yang keempat, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, itu bagi anak laki-laki. Bagi anak perempuan, ini dia. 3. Pertama, suaranya terdengar lebih halus. Lebih lembut, halus. Itu bagi anak perempuan. Yang kedua, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, seperti Bapak jelaskan tadi, dia mengalami keluar darah haid atau menstruasi. Oke, tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Tadi tujuan pembelajaran kita ada berapa? Nah, Dea? 3, Pak. Iya, 3. Oke, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu kewajiban setelah memasuki usia balik. Apa itu? Yang pertama adalah sholat fardu. Ya, sholat fardu. Coba Ananda sebutkan, siapa yang tahu sholat fardu ada berapa macamnya sehari semalam? 5 Pak. Ya, bagus. 5 apa saja itu? Ananda Yulmadri. Ya, zuhur. Asar. Ya, bagus. Maghrib. Isya. Jadi berapa rakaat itu semuanya? 17 rakaat, Pak. Iya, bagus. Ada Ananda laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Alhamdulillah Pak. ada Pak. Alhamdulillah, mengerjakan semua ya. Jadi kalau kita itu sudah balik, sudah dewasa, maka wajib kita melaksanakan ibadah sholat. Karena itu yang akan ditanyakan ketika kita mati. Besok itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, apa itu Ananda Ilin? Yang kedua, kewajiban setelah masuk usia balik? Menuntut ilmu, Pak. Iya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, anak bapak semua. Tidak hanya anak yang kecil saja yang harus menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dari kita kecil sampai kita mati, tidak ada batasan. Sampai mati baru nggak ada menuntut ilmu ya. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, kewajiban setelah usia balik. Apa itu Ananda Maha Gagar? Ya, Ananda Maha Gagar bisa menjawab? Apa kewajiban setelah usia balik yang ketiga? Ada yang bisa bantu? Enggak tahu, Pak. Menutup aurat. Iya, bagus. Yang ketiga itu menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat itu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat, yang dapat menimbulkan maksiatan apabila dilihat oleh orang lain. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu auratnya bagi laki-laki?
Aurat laki-laki. Siapa yang tahu aurat laki-laki? Siapa, Pak? Ya, silakan Nelva. Dari pusat sampai lutut. Ya, dari pusat sampai ke lutut. Lutut. Jadi laki-laki itu auratnya dari pusat sampai ke lutut. Jadi kalau muka sampai ke bagian perut itu masih belum aurat. Tapi kalau sudah ke pusat sampai ke lutut, nah berarti sudah aurat. Maka anak bapak yang laki-laki kalau sudah dewasa, pakailah pakaian yang baik yang menutup aurat. Oke, bagi yang anak perempuan nih, biasanya anak perempuan yang cantik-cantik soleha ini tahu nih apa auratnya bagi perempuan itu. Seluruh tubuh, Pak, kecuali wajah dan telapak tangan. Iya bagus 100 untuk Ananda Juni. Ya, Terima kasih, Pak. auratnya itu adalah seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan Telapak tangan. tangan. Nah, jadi itu auratnya bagi perempuan. Jadi Bapak harapkan anak Bapak semua dapat menerapkannya, menutup aurat supaya kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang disenangi oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Rasul dan disenangi oleh semua orang. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah paham? Enggak, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Supaya lebih semangat, supaya kita lebih hafal mana tanda bagi anak laki-laki dan mana bagi anak perempuan. Kita lakukan tepuk, tepuk tanda dewasa namanya. Dengarkan Bapak dulu, nanti silakan diikuti. Lagunya seperti ini tepuknya, 3 kali 3 kali. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Bisa anak Bapak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, Dan wanita. keluarlah mimpi basah bagi pria Bagi pria Darah haid untuk wanita. untuk wanita. jika 15 tahun umurnya, 15 tahun umurnya. masuk usia dewasa. Dewasa. Walau tak keluar keluar darah darah dan dan tidak mimpi mimpi basah, basah, ya wajib taati syariat. Syariat. Oke, bagus anak Bapak semua. Tepuk untuk kita semua. Oke, baik. Sampai di sini. Baik, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba anak Bapak siapa yang bisa menyimpulkan apa yang materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini? Yang dapat, Bapak kasih hadiah, Bapak kasih nilai 100. Yo, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pagi ini? Andanda Yulmadri bisa? Coba Pak. Ya, silakan. Balik, pengertian balik yaitu sampai. Iya, bagus. Ya, terus. Kata balik itu Mm-mm. ada 2. Ya. Terus, apa saja itu? Yang pertama untuk laki-laki, tanda Ya. baliknya yaitu mimpi basah. Ya, bagus. Sudah. Kalau untuk Terus. perempuan, Ya. menstruasi. Ya, bagus. Sudah?
Oke, bagus. Kita kasih aplaus untuk Ananda Yulmadri. Oke, bagus. Jadi, nak, kesimpulan kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita pertama, kita sudah belajar Bali. Apa itu tadi Bali? Usia dewasa bagi seorang Muslim. yang dikenai kewajiban apa namanya tadi istilahnya? Mukallaf, Pak. Iya, mukallaf. Mukallaf. Yang kedua tanda Bali bagi laki-laki mimpi basah. Bagi perempuan dia mengeluarkan keluar darah haid. Pasti. Oke, baik. Setelah itu Bapak coba minta Ananda untuk mengerjakan LKPD ini tentang pembelajaran kita. Sudah paham atau betul? Atau belum? Coba lihat ke sini. Ada nampak di sini, nak? Ada, Pak. Ada apa? Iya, silakan dibaca. Nomor 1. Kali secara bahasa berarti apa? Sampai. Sampai. Mana jawabannya? A. Yang A kita coba tes. Wah, selamat. Jawaban Anda benar. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Apa itu? Tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih. Antara lain, yang mana jawabannya? A, Pak. Mimpi Ya. basah, haid atau menstruasi berumur 15 tahun. Iya, kita coba. 1, 2, 3. Sudah bagus. Pintar. Benar juga ya. Yang ketiga. Apa itu? Tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki antara lain apa itu? Bagi anak laki-laki tadi. Ananda Sulaiman. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, Pak. Ya, yang C. Kita coba lihat ya. Sama-sama. Oke, bagus. Pintar Ananda Sulaiman. Jawabannya benar. Lanjut. Pertanyaan yang ke-4. Tanda Bali. Apa tadi ini? Ya, lanjutkan soal. Nah, yang terakhir. Kewajiban yang harus dilakukan seorang menginjak usia Bali antara lain adalah apa tadi itu? Yang Bapak sampaikan. D, Mana Pak. Anda? D jawabannya, Pak. Yang D? Iya, Pak. Yang A, B, atau D ini? Coba perhatikan. D, Ya, Pak. yang D. Oke, bagus. Pintar anak-anak Bapak semua. Sudah paham berarti ya tentang pembelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan kembali? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, sudah paham. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita pagi ini diberkahi Allah, bermanfaat bagi Anda semua. Baiklah, Bapak sampaikan untuk pembelajaran berikutnya minggu depan kita akan mencoba belajar memahami tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Apa pelajaran minggu depan? Hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak. Silakan Anda cari referensinya terlebih dahulu, boleh cari di buku, boleh cari di internet, supaya besok kita pembelajaran minggu depan kita tinggal Bapak jelaskan saja. Paham, Tum? Paham, Nak. Oke, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Komar, Ya, Bu. ada yang mau memberi pemasukan tambahan ataupun hal lainnya dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Bu, berikan masukan itu. Tampilan saya tadi Bu, Pak. Oke, nggak ada kayaknya Pak Komar. Alhamdulillah Pak Komar, kalau saya melihat dari pendahuluan,
dari inti pembelajaran sampai penutup itu sudah oke, sudah bagus. Dalam penyampaiannya sudah lugas, sudah banyak mengikut sertakan peserta didik dalam hal pembelajaran. Sehingga kalau misalnya sudah banyak mengikutkan peserta didik dalam pembelajaran, itu akan mengurangi masa mereka untuk mengisi kegiatan lain atau lempar kertas namanya anak-anak. Jadi alhamdulillah juga kelas Pak Komar hari ini semua siswanya ternyata pinter-pinter. Semua Alhamdulillah, apa Bu. yang Pak Komar tanyakan mereka bisa jawab semuanya. Ternyata mungkin pembelajaran sebelumnya Pak Komar sudah menginformasikan kepada anak ini sudah diberi materi suruh baca sehingga pintar semua. Di saat penyampaian materi sudah bisa jawab semua. Alhamdulillah. Baik, sudah oke menurut saya. Dan itu kita semua sebetulnya dalam pembelajaran memang perlu kita lihat kondisi siswa kita, apa yang mengikuti atau tidak, yang lemah sekalipun mesti harus kita perhatikan khusus. Walaupun dalam pembelajaran klasikal yang banyak, tetap semua siswa perlu ada perhatian dari kita. Baik, terima kasih.